Halo guys, hari ini saya akan bercerita ya. Saya tidak akan mengasih apa itu tutorial, tapi ini bercerita tapi penting guys. Nah, PC open air ini dulu kan bekas apa itu? Bekas tutorial mining itu, kemudian saya buat jadi PC open air. Open air itu artinya casingnya terbuka, jadi nggak tertutup ya. Nah, saya mau cerita ini motherboardnya ini guys. Motherboard ini sempat membuat saya hampir putus asa guys. Ceritanya gini, ini motherboard ini kan saya beli bekas. Cuma kondisinya dari sononya, dari penjualnya itu oke, nggak ada masalah. Saya juga sempat lihat videonya pada saat dia QC sebelum dikirim itu memang normal. Nah, begitu sampai sini saya coba itu motherboard, oke, lancar, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya pakai sekitar 4 jam kalau nggak salah. Saya biarin, saya panjer itu misalnya, saya biarin hidup sama 4 jam, no problem, nggak ada masalah. Habis itu saya matikan. Dan beberapa saat kemudian, ya selang berapa ya 3 jam. Ini karena PC ini saya pakai untuk guys, ceritanya PC ini saya pakai untuk nambang, tapi saya memakai aplikasi Stormkind. Nah, Stormkind itu kan setiap 4 jam sekali PC ini harus kita hidupkan karena untuk start. Jadi setiap 4 jam itu tambang miner di Stormkind itu otomatis mati guys. Jadi kita harus start lagi setiap 4 jam dan dia akan mulai nambang lagi, seperti itu guys. Nah, untuk masalah miner Stormkind ini nanti saya kasih tutorial tersendiri ya, bagaimana cara memakai Stormkind. Saya mau cerita tentang motherboardnya ini ya, kembali ke laptop ya guys ya. Nah, setelah saya hidupkan lagi itu saya pakai 2 jam, 3 jam normal ya, hitungannya sehari lah. Nah, tiba-tiba PC ini mati guys. Jadi motherboardnya ini tiba-tiba mati. Jadi dia dinyalakan, kipasnya muter, mati. Saya start lagi, kipasnya muter, mati. Seperti itu guys. Wah, itu sempat bikin saya agak bingung juga. Ini PC ya, sorry, motherboard baru kok seperti ini, baru pakai sehari 2 hari kok sudah rusak, mikir saya seperti itu ya. Kemudian saya cari-cari saya searching guys di Google, bagaimana cara mengatasi PC kalau baru hidupkan, kipas nyala sebentar, mati lagi. Nah, di situ kan banyak tip itu di Google, saya coba satu-satu. Tip pertama itu katanya kita lepas semua dulu. Jadi motherboard kita lepas semuanya, komponennya dari dari USB yang nempel, powernya ya. Intinya kita lepas semua, kita bersihin motherboardnya pakai kuas ya. Udah, saya ikuti itu, saya lepas semua sampai bersih itu, saya kuas, bahkan saya pakai vakum juga itu. Kemudian saya rangkai lagi, masih sama guys, nyala sebentar, mati lagi. Aduh, gitu mikir saya, harus beneran nih. Saya cari lagi tips di Google lagi. Nah, ada tip beda lagi, katanya kita suruh lepas RAM-nya. Kita lepas RAM-nya, kita bersih RAM-nya itu, konektornya itu, memakai penghapus itu guys, penghapus yang biasa dipakai anak-anak untuk menghapus pensil itu. Udah, saya gosok di situ sampai mengkilat. Slot RAM-nya saya bersihin juga ya. Kemudian saya coba lagi, saya masukkan RAM-nya lagi, sama juga guys, masih nggak sembuh juga. Terus katanya solusi selanjutnya, RAM-nya kita pasang satu-satu. Kita coba apakah mungkin RAM-nya yang rusak ya, RAM-nya yang rusak atau slot RAM-nya yang rusak. Jadi RAM saya lepas dua-duanya
Ini kebetulan ada 2 slot guys. RAM saya lepas, saya pasang satu dulu di slot 1, ternyata masih sama, belum sembuh. Habis itu RAM saya pindah ke slot satunya lagi, siapa tahu slotnya rusak ini ya guys ya, mikirnya seperti itu. Ternyata masih sama juga. Terus RAM kedua juga sama seperti itu, saya pasang di slot 1 masih sama, pasang slot 2 masih sama. Waduh, tambah bingung nih guys nih. Berarti RAM-nya ya saya nggak tahu yang rusak yang mana, pokoknya nggak berhasil tip itu ya, tip itu nggak berhasil. Selanjutnya saya ada lagi searching lagi, katanya suruh buka prosesornya, dicek terminalnya, kakinya, sekaligus nanti ganti pasta. Udah saya ganti pastanya, saya bongkar itu prosesor, saya ganti pasta dengan pasta yang baru. Saya cek terminalnya, kaki-kakinya itu nggak ada masalah. Saya pasang lagi, saya hidupin lagi, belum sembuh juga, masih sama. Wah, ini udah langkah yang berapa itu, tip berapa yang saya pakai itu, yang di Google itu nggak berhasil juga guys. Terus selanjutnya itu ada tips, ini mungkin langkah yang ya, atau yang berapa tadi? Ada tip ini, suruh katanya coba lepas itu baterai CMOS, pasang lagi seperti itu. Oke, saya turuti, saya lepas, sebentar saya biarin, saya pasang lagi. Tipnya gagal juga. Terus ada tip satu lagi, katanya suruh clear CMOS, untuk dengan menjamper itu guys, menjamper itu kaki clear CMOS itu kan, setiap motherboard pasti ada itu yang untuk kaki, yang untuk jumper, untuk fungsinya untuk clear CMOS itu artinya kita membersihkan seluruh arus atau tegangan di motherboard guys. Saya coba itu tip itu, saya jumper, katanya suruh nunggu 5 menit lah ya, atau paling cepat 20 detik lah gitu. Saya jumper di situ. Oke, saya pasang lagi, masih sama guys. Aduh, tambah bingung nih guys. Nah, tip-tip itu sampai saya ulang berkali-kali loh guys, sampai 2-3 kali ada saya. Jadi saya bongkar, pasang RAM, bersihin lagi, mungkin kurang bersih, sampai 2 atau 4 kali ada itu, dan nggak sembuh juga. Dan kebetulan saya juga punya itu guys, punya itu? CPU, prosesor cadangan AMD. Saya ganti prosesor yang lainnya juga, masih sama juga. Aduh, jadi tambah bingung ini. Meskipun bekas kan itu baru saya beli guys, jadi saya kayak aduh gimana gitu. Padahal rencana ini motherboard ini rencana itu mau saya jual. Saya belikan itu motherboard plus CPU plus heatsink. Nah, saya tambah RAM, nanti saya jual, harganya mau saya up gitu. Mikir saya seperti itu. Itu bekas sudah saya tawarkan di toko saya, di Tokopedia guys. Saya kebetulan punya account di Tokopedia, jual beli di situ. Saya sudah tawarkan itu, bahkan sudah ada nanya. Tapi ternyata ada case seperti itu kan. Tiap hari ini ya karena saya pakai untuk tadi miner Stormcan, saya hidupkan setiap 4 jam sekali toh. Tapi ternyata ada kasus seperti itu, jadi saya aduh gimana gitu, gak jadi untung malah buntung ini. Mikirnya seperti itu guys. Ya sudah, akhirnya saya boleh dibilang putus asa lah. Ya sudahlah, akhirnya status toko saya itu yang mobil ini saya nonaktifkan, artinya biar nggak bisa dicari oleh para pembeli. Kemudian saya mobil ini saya lipat, saya simpan, saya anggap barang rusak. Malah berpikiran mau saya jual, tapi mau berusak gitu kan, banyak itu di Tokopedia, Bukalapak, orang jualan mau berusak, motherboard rusak, dan lumayan harganya 100.000, ada 75.000. Saya lihat itu banyak yang beli juga itu, sampai seperti itu ya, sampai berpikir seperti itu saya guys. Ya sudah, tapi itu saya tahan dulu, nanti itu
belakangan lah gitu. Udahlah, akhirnya saya lipat, saya masukkan kotak lah, saya simpen itu. Tapi dalam hati saya, aduh kok ya seperti itu gitu. Ya sudah, singkat cerita itu udah saya simpen kan, nggak saya utik lagi. Rencana mau saya jual sebagai motherboard rusak, atau nanti saya jual terpisah, motherboard sendiri, heatsink sendiri beserta CPU-nya, RAM-nya sendiri, seperti itu. Rencana seperti itu. Cuma kemudian saya ingat sesuatu, guys. Jangan-jangan bukan karena itu gitu. Saya ingat-ingat lagi, kira-kira apa ya yang belum saya cek gitu. Sebelum saya otak-atik selain itu gitu. Kemudian saya ingat, guys, saya belum nyoba untuk itu ngelepas kabel itu, guys, kabel data SATA, guys, kabel data SATA 3 yang ke SSD. Kebetulan saya pakai SSD ya. Saya kok kayak belum lepas itu, guys. Tapi saya juga nggak yakin juga, masa gara-gara kabel bisa seperti itu gitu. Nah sudah, akhirnya saya cerita saya ini lagi sih, itu apa ya? Saya bongkar lagi tuh barang. Saya bongkar lagi, saya bersihin lagi pakai kuas ya, seperti awal lah. Kemudian saya clear GMOS juga. Setelah itu saya pasang tanpa menggunakan itu, guys, apa namanya itu, hard disk atau SSD. Jadi saya lepas, saya coba motherboard saya kasih power aja ya, sama power 24 pin itu, sama power yang untuk CPU, guys. Udah saya coba, lah ternyata bisa, guys. Sontoloyo ternyata nyala malahan. Itu motherboard malah nyala. Waduh, saya jadi heran sendiri, guys. Masa cuma gara-gara kabel SATA seperti itu ya, nyala benar, guys. Nah, untuk meyakinkan itu saya nekat, guys. Saya coba lagi tuh kabel SATA itu, saya colokin lagi sama SSD-nya, saya nyalain lagi ya, untuk membuktikan bahwa itu karena kabel SATA itu ya, guys. Saya seperti itu. Nah, ternyata benar, guys. Itu saya colokin itu, kok kabel lagi penyakit itu. Berarti baru nyala sebentar, kipas nyala mati, nyala sebentar, nyala. Saya nyalain lagi, kipas nyala sebentar, mati, seperti itu. Nah, kesimpulannya ya gara-gara itu, guys. Gara-gara apa itu? Kabelnya SATA itu. Jadi kabel SATA yang untuk ke SSD itu rusak. Nah, efeknya bisa seperti itu, guys. Bikin orang bingung, bikin orang saya hampir putus asa itu, guys, ya. Akhirnya itu nyala, guys, normal ya. Kabel SATA itu kan mati itu, saya pasangkan mati lagi, kabel lagi lah. Akhirnya itu ya sudah, kabel SATA itu saya ambil, saya ganti kabel SATA yang baru, dan normal sampai sekarang ya, guys ya. Jadi kesimpulannya ini, guys ya. Jadi kalau kipas CPU nyala sebentar mati lagi, nyala sebentar nyala lagi, itu karena salah satunya juga bisa disebabkan oleh kabel SATA yang rusak, guys. Itu pengalaman saya pribadi ya, karena saya nyoba tip-tip yang di Google itu, yang di YouTube itu, saya coba semua itu gagal. Tapi begitu saya, ternyata endingnya, terakhirnya itu cuma gara-gara kabel SATA yang rusak ya, guys ya. Saya cuma share itu aja, guys. Kali ini saya nggak akan ngasih tip, nanti tipnya next saja di next video ya, guys ya. Ya itu ya, guys ya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman sama atau mengalami penyakit yang sama pada motherboardnya, boleh dicoba deh, coba ganti tuh kabel SATA, siapa tahu rusak atau enggak kompatibel. Oke, kali itu ini aja, guys ya. Cerita dari saya, sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk share, comment, and subscribe. See you, guys, bye.